kemana-mana, gue di rumah aja, di atas sofa rebahan manja. Malas mau kesini kesana, mager di rumah tanpa rencana. Gak kemana-mana, gue di rumah aja, di atas sofa rebahan manja. Malas mau kesini kesana, mager di rumah tanpa rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Putri Cahyani, anggota dari kelompok 4 Ekonomi Internasional. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberi penjelasan mengenai apa sih pengertian dari produksi. Ya, jadi pengertian dari produksi itu adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk pemenuhan kebutuhan. Kemudian, dalam aktivitas produksi tersebut, suatu produsen atau perusahaan mengubah faktor produksi itu menjadi barang dan jasa yang berguna. Nah, selanjutnya, faktor produksi itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Mengenai pengertian dari faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel adalah faktor produksi tetap itu adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Satu contoh yang dapat digambarkan mengenai faktor produksi tetap itu adalah sebuah mesin. Untuk yang kedua yaitu faktor produksi variabel. Pengertiannya adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tergantung pada jumlah produksi. Mengenai contoh faktor produksi variabel itu adalah tenaga kerja. Nah, jadi suatu produksi itu tentu saja tidak akan dapat dilakukan bila di dalamnya tidak ada bahan yang memungkinkan dilakukannya suatu proses produksi tersebut. Mana-mana gua di rumah aja, di atas sofa rebahan manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mivenasari akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang macam-macam faktor produksi. Yang pertama yaitu modal. Modal, seperti yang kita ketahui bahwa modal merupakan faktor produksi yang merupakan input sekaligus output dari suatu perekonomian. Modal merupakan bagian penting dalam faktor produksi untuk mengembangkan usahanya. Modal biasanya digunakan dalam dua hal, yaitu ada modal investasi dan modal kerja. Modal investasi digunakan untuk membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang dan digunakan secara berulang-ulang seperti pembelian kendaraan, mesin, tanah, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu ada modal kerja. Modal kerja ini biasanya dibutuhkan untuk jalannya operasional usaha, baik yang digunakan untuk biaya pengeluaran tetap atau pengeluaran yang tidak tetap setiap bulannya. Selanjutnya ada macam-macam modal. Secara umum, jenis modal yang diperoleh perusahaan ini terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri atau equity capital ini berbentuk saham, cadangan penyusutan, dan laba yang ditahan. Nah, sedangkan modal pinjaman biasanya perusahaan menggunakan modal pinjaman karena modal sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh modal yang diperlukan. Nah, adapun sumber modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan, yang merupakan utang dan harus dikembalikan pada saat jatuh tempo. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat diketahui bahwa modal baik yang berasal dari modal sendiri maupun modal pinjaman itu sangat dibutuhkan dalam menjalankan proses produksi perusahaan. Sekian. Malas mau kesini kesana, mager di rumah tanpa rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Lutfia. Saya akan menjelaskan tentang tenaga kerja dan teknologi. Tenaga kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 Pasal 1 menjelaskan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dikatakan tenaga kerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan memperoleh pendapatan atau keuntungan dan bekerja paling sedikit 1 jam secara kontinu selama seminggu. Tenaga kerja sangat penting peranannya terhadap pembangunan ekonomi sebagai faktor produksi
yang aktif untuk mengolah dan mengorganisir faktor-faktor produksi lain. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting perlu diperhitungkan dalam proses produksi. Ada klasifikasi tenaga kerja yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tenaga kerja langsung dan yang kedua tenaga kerja tidak langsung. Lalu teknologi. Teknologi adalah kumpulan alat, aturan, dan prosedur yang merupakan penerapan pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam cara yang memungkinkan pengulangan. Teknologi berkaitan erat dengan sains dan perkayasaan. Teknologi terdapat dua macam kategori, yaitu yang pertama teknologi tradisional, yaitu teknik yang digunakan oleh pengusaha dalam memproduksi kerajinan dengan cara yang tradisional dan alat yang tradisional. Yang kedua ada teknologi modern. Teknologi modern ini teknik yang digunakan oleh pengusaha dalam memproduksi kerajinan dengan cara modern dan alat yang modern. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kemana-mana, gua di rumah aja, di atas sofa rebahan manja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Perkenalkan, nama saya Akbar Nugroho, NPM 175101072, jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya pribadi akan menjelaskan tentang industri. Pengertian industri, yakni suatu unit kesatuan atau usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa, serta struktur administrasi yang terarah, struktur biaya, dan dapat dipertanggungjawabkan usaha tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Pasal 1 tentang industri, yakni industri ialah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa, di mana bahan baku atau bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang bernilai ekonomis. Dan dapat dikatakan secara garis besar, industri ialah kegiatan ekonomi dari bahan baku untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat menjadi nilai ekonomis yang lebih tinggi. Terus klasifikasi industri ini ada 3. Yang pertama, kegiatan industri rumah tangga. Industri rumah tangga itu kurang lebih tenaga kerjanya itu 4 orang sampai 5 orang, dan tenaga kerjanya pun anggota keluarganya, dimana modal industri rumah tangga ini juga relatif kecil, sehingga barang industri yang dihasilkan itu kurang lebih kayak makanan ringan, terus kayak industri anyaman, itu dimana disebut daripada industri rumah tangga. Kemudian industri kecil ini berjumlah daripada 5 sampai 19 orang, dan tenaga kerjanya pun gak jauh dari lingkup itu, misalnya kayak masih saudaranya ataupun tetangga sekitarnya. Dimana industri kecil ini menghasilkan daripada namanya industri kayak genteng, batu bata, batako, atau rotan. Itu industri kecil, dan modalnya pun masih kecil, tapi tidak relatif kecil. Kemudian industri sedang. Industri sedang ini kurang lebih anggotanya atau tenaga kerjanya 20-99 orang. Dimana tiap-tiap tenaga kerjanya itu memiliki keahlian atau skill. Terus kepemimpinannya itu atau pemimpinnya itu memiliki manajerial yang baik. Contoh usaha daripada industri sedang ini kayak percetakan, terus konveksi, atau usaha keramik. Nah, itu aja yang dapat saya jelaskan tentang daripada namanya sedikit pengertian daripada industri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan kita kefahaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magar di rumah tanpa rencana, gak kemana-mana, gua di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Kisan Desa Putra. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh tenaga kerja
modal SDM dan teknologi terhadap pendapatan masyarakat. Yang pertama, pengaruh tenaga kerja terhadap pendapatan, yang mana tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting bagi produksi, karena tenaga kerja merupakan faktor penggerak, faktor unit lainnya, faktor-faktor input lainnya. Tanpa adanya tenaga kerja, maka faktor produksi yang lainnya tidak akan berarti. Dengan adanya produktivitas tenaga kerja, maka akan meningkatnya produksi sehingga pendapatan pun ikut meningkat. Yang kedua, pengaruh modal terhadap pendapatan. Modal adalah salah satu faktor produksi yang menyumbang hasil produksi. Hasil produksi akan meningkat karena digunakannya alat-alat mesin produksi yang efisien. Jika hasil produksi meningkat, maka pendapatan pun akan ikut meningkat. Dalam hasil produksi tidak ada perbedaan antara modal sendiri maupun modal pinjaman yang masing-masing sama-sama menyumbang langsung pada produksi. Akumulasi pada modal terjadi apabila pendapatan ditabung ataupun diinvestasikan untuk meningkatkan output dan pendapatan di kemudian hari. Yang ketiga, pengaruh teknologi terhadap pendapatan. Kita ambil contoh seperti nelayan, yang mana nelayan dikategorikan sebagai seseorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan alat-alat yang sederhana seperti pancing, joran, jala, bokat dan lainnya. Namun dengan seiring berjalannya waktu, nelayan pun merupakan seorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan alat-alat modern seperti kapal ikan dan alat modern lainnya. Dengan meningkatnya teknologi yang dialami oleh nelayan, maka akan meningkat pula hasil produksi dari para nelayan, yang menyebabkan hasil panen pun meningkat. Dan kesimpulannya adalah jika hasil panen para nelayan meningkat, maka pendapatan para nelayan pun bakal meningkat. Di atas sofa rebahan manja, males mau kesini kesana. Baik, saya Miranda Indra Pratama. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya di bab 3 tentang pembahasan jurnal kami yang berjudul Pengaruh Modal dan Tenaga Kerja terhadap Produksi Industri Kerajinan Kulit di Kabupaten Merauke. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui hasil regresi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pada industri kerajinan kulit di Kabupaten Merauke, bahwa variabel modal dan tenaga kerja secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap variasi variabel terikat, yaitu produksi pada industri kerajinan kulit di Kabupaten Merauke, dengan nilai F hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai F tabel pada tingkat kepercayaan 95%. Secara parsial, variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap produksi pada industri kerajinan kulit di Kabupaten Merauke dengan nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Arah hubungan pengaruh dari variabel modal terhadap produksi pada industri kerajinan kulit di Kabupaten Merauke adalah positif, yang artinya bahwa apabila modal meningkat, maka produksi akan meningkat, dan sebaliknya. Setiap terjadi perubahan input produksi, baik itu modal ataupun tenaga kerja, berpengaruh terhadap produksi pada industri kerajinan kulit di Kabupaten Merauke. Secara teoretis, peningkatan tenaga kerja yang menyebabkan
peningkatan produksi menunjukkan industri tersebut bersifat padat karya, di mana pengusaha dalam melakukan proses produksi akan menggunakan input tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan input mesin. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa setiap kali pengusaha industri kerajinan kulit melakukan ekspansi usahanya dan meningkatkan modal kerja, maka produksi dengan sendirinya akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara input modal dengan input tenaga kerja pada industri kerajinan kulit di Kabupaten Merauke mempunyai hubungan yang bersifat substitusi. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan dengan melihat nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas. Nilai koefisien variabel modal sebesar 0,573. Artinya bahwa apabila modal meningkat sebesar 1% dalam ceteris paribus, maka produksi pada industri kerajinan kulit di Kabupaten Merauke akan meningkat sebesar 0,57%. Nilai koefisien variabel tenaga kerja adalah 1,152. Artinya bahwa apabila tenaga kerja bertambah sebesar 1% dalam ceteris paribus, maka produksi pada industri kerajinan kulit di Kabupaten Merauke akan meningkat sebesar 1,15%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor produksi modal dan tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan proses produksi pada industri kerajinan kulit di Kabupaten Merauke. Dalam teori ekonomi, asumsi dasar mengenai sifat dasar fungsi produksi yaitu fungsi produksi dari semua produksi, di mana semua produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut hukum tambahan hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Hukum ini mengatakan bila satu macam input ditambah penggunaannya, sedang input-input yang lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-mula meningkat, tetapi kemudian seterusnya menurun bila input tersebut terus ditambah. Hasil regresi faktor produksi modal dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap produksi, menunjukkan bahwa industri kerajinan kulit di Kabupaten Merauke berada pada daerah produksi yang ekonomis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kemana-mana, gua di rumah aja, di atas sofa rebahan manja. Males mau kesini kesana, mager di rumah tanpa rencana. Emang aslinya gua gak punya uang, kalaupun ada gak mau buang-buang. Mau dikata gaya hidup gua kurang,